Maksud tuh audionya dari situ aja bagus. Bagus aja. Iya, Tapi ada backupan dari sini supaya keren lah. Oke, guys, kita sekarang duduk, kameranya nggak gerak, kita sambil ngopi. Biasanya obrolan kopi-kopi ini yang obrolan ada kopi, ada rokok, itu yang mantep. Oh iya, rokok. Ambil dulu rokoknya. Ini taruh aja bang. Aku boleh minta dan Silakan. Habis ini tidak minta Gak sebentar. apa-apa. aku minta rokok Mas Andika aja. Besok beli. Tapi mancisnya nggak ada. Ada. Mancisnya ada di situ. Apa itu mancis? Mancis itu manusia yang sedang ngeces. Mancis. By the way, boleh ngerokok Mas Andika? Hah? Di sini boleh ngerokok. Tidak boleh merokok ya. Ya, tergantung channelnya. Kalau ini kita channel bebas aja, nggak ada aturan, nggak ada apa-apa. Santai aja. Pertama dari sebenarnya dari ulin Om Sandika ini apa, kayu ulin ini apa memang dari alam dapat atau memang kayunya utuh lalu pian ukir-ukir kah? Nah, itu ya. Jadi cerita ulin dulu ya. Jadi ulin itu sekarang kan langka. Yang bisa dilihat langsung oleh masyarakat banyak itu hanya sisa-sisa tebangan. Dan kemudian sisa tebangan itu pun hanya sebagiannya dimanfaatkan sebagai material bangunan untuk daun pintu, kusen, dan kerangka atap misalnya, atau tiang. Yang tidak bisa dimanfaatkan untuk barang-barang itu dibakar. Biasanya pembakaran yang banyak dilakukan itu di kandang ayam untuk menghangatkan ayam ternak yang masih kecil, atau yang konsumsinya paling besar itu di Arang ya? Arang. Tungku pembuatan. Karena dia anunya apa, jadi baraknya tuh lama ya. Ya, dia dibakar, Bikin arang. menghasilkan panas yang luar biasa untuk memanggang kayu lain supaya jadi arang. Jadi ulin itu juga jadi arang juga gitu kan? Ya, kebanyakan jadi abu malahan karena dia fungsi dia memanggang, bukan yang dibuat arangnya. Nah, waktu itu saya jalan-jalan ke tungku pembuatan arang, jadi melihat di sana, kaget saya. Entah bagaimana kok saya tuh bisa dapat rasa seninya gitu, kok bagus-bagus kok dibakari, padahal wujudnya itu masih terlingkupi tanah lumut gitu kan. Tapi saya sudah menangkap bagusnya. Kemudian saya pilih di sana dari tumpukan kayu ulin yang dikumpulkan di sana. Saya pilih yang bentuknya bagus, atau dengan kata lainnya yang paling mudah dan cepat dikerjakan. Saya bawa pulang. Dibeli Ya, harus beli. Kalau saya bawa pulang itu aja nanti saya dikejar-kejar sampai rumah. Iya. Ya. Dengan teriakan tuh, maling. Jadi saya bawa pulang. Waktu itu untuk membersihkannya masih bertahap. Jadi mencari cara itu bertahap. Berawal dari dengan menggunakan sikat kawat, menggunakan tenaga tangan saja. Lalu kemudian diberitahu teman menggunakan sikat yang diputar mesin gerinda. itu bahannya apa Kawat. sikatnya? Sikat kawat juga. Kawat. Ya. Kan sudah dibilangin tadi. Ya, ya pertama kawat kan putar gerinda itu apa? Iya. Gerinda apa? Gerinda. Jadi kemudian bisa bersih, bisa mengkilat juga. Nah, dari situ kemudian lebih semangat lagi. Wah, ini Jadi ya hasil-hasilnya ya seperti ini ya. ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya sampean lihat di tempat pembuatan arang ya. Nah, melihat itu kemudian melihat ada kayu ulin, sisa-sisa yang nggak bisa dipakai gitu kan. Kemudian ada tumbuh rasa sayang itu gimana tuh? Kok Nah, itulah.
Saya tuh masih bingung juga sampai sekarang. Apakah Ulinnya yang ngomong ke saya atau sayanya yang diberi rasa seni lebih dulu? Saya nggak tahu. Mungkin Ulinnya manggil-manggil kali, bawa aku, rawat aku gitu ya. Iya, karena kan sebenarnya nggak semua orang melihat itu sayang. Iya. Ya, salah satunya ya tadi orang yang bikin arang, ya kan, nggak melihat sayang, dibakar aja. Bagus manfaatnya untuk membakar arang karena dia tahan lama, ya kan, panasnya lebih besar. Gitu. Nah, tuh kok sayang? Nah, itu pasti ada dasar dong, pasti ada awal. Nggak ketika lihat di sana lalu tumbuh sayang nggak kan? Mungkin lebih ke ini ya, bentuk. Saya rasa itu dari segi bentuknya itu menarik, indah lah, bukan menarik, indah kok dibakar gitu. Sebelum ketemu itu Pian sudah di sini lah, sudah di Ulin itulah. Maksudnya sudah menekuni Ulin lah. belum, Sudah menekuni. belum. Justru Kan itu belum, awal ya? mulanya itu. Ya itu aneh kan? Ya ini juga aneh. Jadi di keluarga saya itu dulu mendiang ibu saya itu selalu mengatakan kita nih keluarga yang tidak punya kemampuan seni, bisa dikatakan begitu ya, kurang lebihnya beliau berkata begitu. Kok tiba-tiba ada satu yang kayaknya Jadi Seniman. tertanam dalam diri saya bahwa keluarga kami mampu tidak melihat punya sisi lain dari sebuah keindahan. kemampuan seni, dan itu muncul dengan sendirinya kok. Bahkan saya tidak sadar bahwa saya itu punya apa ya, sisi seniman gitu ya. Bahkan orang mengatakan, saya sendiri waktu itu agak menolak, di mana sisi seniman saya, wong saya hanya membersihkan ya kan, membersihkan, merangkai sudah. Tapi merasakan keindahan itu suatu bentuk Penikmat, penikmat seni. Mungkin punya kepekaan saja ya, kepekaan terhadap nilai seni. Nah tadi lalu setelah mengerjakan, orang juga saya melihat kok ya memang indah kan, orang lain juga mengakui. Berlanjut kemudian orang, wah ini kalau bukan seniman yang ngerjakan nggak jadi. Ya itu tadi saya bingung. Berarti secara Emang saya tidak ini langsung seniman dia apa? menyebut sampean itu seniman. Iya, padahal saya sendiri tidak merasa begitu. Iya. Tapi kalau ini kan Om Sandiko sekarang di sini nih, ya ditaruh aja nih di sini showcase-nya tuh untuk penjualan merambahnya di mana? Apakah udah di online atau? Nah ini menjadi suatu kesulitan bagi saya. Saya tidak tahu apakah ini memang terjadi nyatanya begitu, tapi yang saya alami bahwa cukup sulit menembus ke tingkat kolektor. Jadi paling Karena targetnya memang kolektor ya. paling jauh tuh kita bisa menjangkau tuh broker atau apa namanya, Maklar. maklar ya, maklar. Jadi yang menghubungkan dengan kolektor. Jadi Saat ini memang kesulitan dalam bentuk penjualannya itu ya. Tapi padahal kalau saya lihat sebagai seorang awam ya, saya nggak tahu nih, nggak pernah kelihat Ulin. Ini memang luar biasa. Ini bagusnya kalau saya punya rumah mungkin saya boleh satu ya. Udah punya rumah. Insya Allah. Jadi menjangkau maklar pun itu ternyata juga belum pernah saya berhasil ya. Jadi masih akhirnya ya di lingkungan teman-teman saja. Tapi untuk ini, kalau untuk selain Om Sandiko ini beli akar yang memang sudah terbentuk bagus lalu dibersihkan, selain itu apalagi yang Om Sandiko kerjakan ini di sektor yang bisa Om Sandiko kerjakan ini? Oke. Soalnya saya lihat juga ada ini ya, ada gelas seperti ini. Kalau ini Terus ada plakat ini. Ini bagus banget nih. kalau plakat ini memang buatan sendiri. Kalau gelas ini karyanya teman yang kemudian saya beli. Nah ini kalau plakat ini memang ada produk-produk lain. Jadi Dibeli karena dasar cinta Ulin tadi ya. ada teman mengatakan boleh idealis tapi jangan tidak realistis gitu ya. Artinya apa tuh? Ini kaitannya dengan memenuhi panggilan hati untuk menjadi seorang seniman. Jadi ketika orang idealis, dia akan sepenuhnya apa yang dikerjakan ya sesuai panggilan hatinya di seni gitu kan. Tapi nyatanya kan susah dan prosesnya lama gitu.
Jadi di samping itu juga harus realistis bahwa saya punya kebutuhan sehari-hari yang harus dicukupi. Nah, di situ saya mulai juga mengerjakan yang lain dan memang ternyata juga bisa saya kerjakan seperti plakat ini dan juga masih dengan bahan kayu. Gini Om, saya kepikiran dulu saya itu pernah PKL, praktek kerja lapangan, dan itu kan kita ke perusahaan orang ataupun instansi orang, dan setelahnya ada tradisi kalau di kampus saya itu tradisi setelah kita meninggalkan perusahaan itu kita ada kenang-kenangan nih. Nah, kebanyakan itu berbentuk plakat. Kalau yang sekarang tuh kayak akrilik. Itu pun harganya kalau nggak salah ya. Tahun saya itu kemarin tuh 150-an lah. 100 sampai 150-an. Kalau sekiranya ini dijual, ini kena berapa, Om? Ini waktu itu terjual dengan kotaknya itu sekitar ada kotaknya juga. Ya, tapi kotaknya tidak saya buat sendiri, saya beli jadi. Oh, kotak penyimpanannya ya. 50 ya. Jadi kalau dipotong kotak sekitar 275 berarti hampir 300-an ya. Karena memang memang ulin ya. Ulin dan ini dipegang aja guys, ini kayak batu beratnya. Iya, kayak batu ini, kayak besi. Ya, kayak besi lah. Pokoknya ini worthy nih daripada nanti kalau teman-teman yang sedang PKL atau teman-teman yang mau ngasih plakat, biasanya kan instansi-instansi kunjungan terus ngasih plakat. Kadang-kadang kalau yang nggak modal itu ya yang kayak akrilik itu yang 150-an itu secara simbolis dikasih terus taruh gitu aja. Sebenarnya memang ditaruh juga, cuma kan ya berdebu, nggak ada inilah, nggak ada pesannya. Kalau orang lihat tuh oh cuma gitu. Yang akrilik di dalamnya kertas bang, gitu kan biasanya. Nah kalau ini kan kayak orang lihat aja kan, gitu nah. Maksudnya kayak, wih, apalagi megang, beratnya apa ini, ulin. Nah gitu. Jadi teman-teman yang mau cari plakat, terus juga kalau ada instansi yang biasanya kunjungan bisa dikerjakan oleh Om Sandiko ini. Dan ini saya rasa kualitasnya bagus banget nih. Kalau yang kuning ini apa Om? Itu menggunakan akrilik itu. Akrilik ya? Ya. Dan bisa juga kuningan sebenarnya, tergantung pesanan. Tergantung pesanan. Kuningan tuh lebih mahal biasanya. Oh, keren nih guys. Plakat nih guys, keren. Ya. Meja juga saya Kalau buat. selain plakat, meja ya? Oh ya, seperti yang kita gunakan sekarang. Dan ini juga guys. Jadi kalau untuk ahli hisab, suatu seni yang luar biasa ini, punya asbak rokok berbentuk ulin yang unik sekali seperti ini. Dan kelebihannya, kalau biasanya ya bang, kalau anak-anak modern itu beli barang-barang baju, sendal, sepatu itu kayak nggak mau ada samaannya. Makanya kebanyakan vendor-vendor yang bermerek itu cuma mengeluarkan